masih memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sebagaimana biasa dengan pembacaan kalimat thayyibah, Asmaul Husna, salawat Quran, salawat thariqah. Ya, ini dalam rangka upaya menata jalan pulang menuju mati husnul khotimah. La ilaha illallah. La Hadirin rahimakumullah, 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan kecuali 7 naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 7 golongan ini. Ya. Jadi tidak ada kegoncangan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan selain penderitaan dan goncangan pada hari kiamat. 7 golongan ini ketika mendapatkan goncangan hari kiamat itu tenang-tenang saja. Ya, tenang. Ya. Di mana pada hari itu anak sudah lupa pada ibunya, ibu sudah lupa pada anaknya, bapak sudah lupa pada anaknya, dan sebagainya. Termasuk juga bos yang sudah lupa pada anak buahnya, pemimpin yang sudah lupa pada rakyatnya. 7 golongan ini, satu diantaranya adalah imamun adilun. Ya, ini. Bahkan dalam bahasa lain ini adalah 7 golongan yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil. Saya mah bukan imam, justru kita adalah imam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi kita mah kalau bicara imam itu apa? Kepala desa, camat, lurah, gubernur, bupati, presiden, kan? Itu imam. Itu imam yang lebih tinggi. Kita juga adalah imam. Imamun adilun, imam yang adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lebih jauh, ratu adil di dunia ini, konon kata Ustadz Zulkifli Ali itu ada 3. Disebut dengan paku dunia Islam. Ini kalau berbicara pemimpin lebih tinggi. Ya. Pertama ada Raja Salman bin Abdullah. Itu ratu adil. Seorang raja yang sangat kaya raya. Sering saya ulang-ulang cerita ini. Pernah datang ke Indonesia dengan 1.500 pasukan. Hotel yang disewanya semalam itu 27.500.000 per orang. Insya Allah jamaah mulisin mulai sanggup ya. Baikin, sanggup. Bayar hotel 27.500.000 semalam. Ya. Gaji dekan saja tidak se itu. Gaji bupati saja tidak segitu. Ketika ponakannya ketahuan korupsi langsung dihukum gantung. Ini ratu adil. Kedua, ada Recep Erdogan di mana? Di negara Turki. Sanes turunan kidul, Turki asli. Jadi Recep Erdogan itu pernah mengkritik pemerintah, kemudian dipenjara. Rada 11-12 dengan Mbah Habib Rizik. Jadi untuk dakwah amal ma'ruf saya bisa. Yuk sholat, yuk ngaji. Tapi dakwah nahi murkar belum tentu. Ya, dakwah di klub, dakwah di terminal,
dakwah ketika orang yang sedang sibuk judi kan gitu. Itu FPI tugasnya. Ya, jadi kita tidak boleh mau dibentur-benturkan. Ya. Habib siapa? Recep Erdogan juga begitu, mengkritik pemerintahannya, kemudian dipenjarakan. Kalau di penjara, terpilih sebagai presiden. Dulu siapa itu? Nelson Mandela ya, mengkritik pemerintahan, dipenjarakan, keluar dari penjara, terpilih jadi presiden. Kata beliau seperti Nabi Yusuf, dipenjarakan, keluar dari penjara, terpilih jadi presiden. Dan satu-satunya mungkin di dunia presiden yang hafal Quran 30 juz. Kalau Pak Edi mah namanya juz 70-nya Pak Edi. Dan hafal 1.500 hadis. Ketika ditanya, dengan apa Anda membangun negara Turki ini? Dengan iman. Dan dengan ditegakkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan yang tiganya adalah Dr. Zakir Naik, kata imam yang adil ini. Di mana ceramah-ceramahnya minimal dihadiri oleh 20.000 jemaah. Dan Islam di negara Amerika hari ini menjadi satu-satunya agama primadona. Di mana orang-orang non-muslim hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Teman saya yang sudah hampir 8 tahun di Perancis itu, ya Pak. Tidak ada warga Perancis, warga Paris yang berani buang puntung rokok di pinggir jalan. Padahal orang mah kenal dengan an-nazafatu minal iman. Tapi dipraktekkan ke orang-orang non-muslim. Mereka hanya mengenal kebersihan bagian daripada mereka hanya mengenal kebersihan bagian dari kesehatan. Sementara kita mengenal kebersihan bagian dari iman. Oleh kalau kita jalan-jalan ke pondok-pondok pesantren tradisional, Masya Allah itu kan kumel, kusut gitu kan, tidak teratur banget kan. Jika salah satu di antara ketiga tokoh paku dunia Islam ini meninggal dunia, maka sebentar lagi terjadi kiamat kubro. Urang teh hari ini kita sedang berada detik-detik akhir zaman, di mana orang berbicara benar dipenjarakan, anu sesat justru dipelihara hari ini. Terjadi di dunia kita hari ini. Ya. Imamun yang adil. Pemimpin inilah yang pertama kali akan digupai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Profesor Dindin menjelaskan apa itu surga. Surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata. Kenikmatan, keindahan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh panca indera kita. Ya. Tidak bisa dibayang-bayangkan seperti hotel bintang 5, surga itu tidak. Itulah surga. Ya. Kenikmatan yang seorang manusia yang paling pintar sekalipun tidak mampu mengilustrasikannya, surga namanya. Ya. Itu ayatnya yang sering saya baca itu. 4 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi yang akan menjadi penghuni surga Firdaus itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah kita bagian dari amal soleh. Kemarin apa? Ya. Mencari ilmu itu adalah miftahul jannah. Ini duduk kita di sini dalam rangka upaya memudahkan dibukanya pintu surga. Dan senapal dengan hadis, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang duduk dan berjalan karena berjalan duduk itu karena mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itulah jalan masuk surga. Ini kita dalam upaya adalah bagaimana Allah mudahkan masuk surga. Jadi sepintar apapun Pak, disempurnakan kubau ngaji hidup ini. Jadi tidak ngaji mah susahnya. Walaupun dia punya amal segudang, sebesar gunung Manglayang, disempurnakan oleh ngaji gitu. Maka pentingnya ngaji gitu. Jangan sampai Allahumma lantas jalan. Ya, kan? Allahumma lantas jalan kan gitu.
Imamun yang adil, imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pemuda. Karena tidak sedikit pemuda tumbuh dengan minum-minuman keras, dengan tawuran, dengan mabuk, dengan pergaulan bebas dan sebagainya. Ya. Bahkan 3 minggu yang lalu saya khutbah di kampus Unpas itu, Pak Ustaz, ada teman-teman saya itu begini sholatnya. Kalau sholat itu saya tadi melakukan maksiat gitu. Saya mah mau sholat cenah ya. Saya mah hari ini teu maksiat gitu. Masya Allah, ini sudah kacau balau pemuda kita hari ini. Ya. Kan aneh. Dari ajaran mana itu? Dia mau sholat kalau karena hari ini dia melakukan maksiat gitu. Kalau saya tidak maksiat, saya buat apa sholat? Saya tidak maksiat. Ini kekacauan yang sangat luar biasa ini. Padahal tadi itu dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih parah daripada dosa maling, dosa pezina, dosa koruptor. Mana ayatnya? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapakah pendusta agama? Adalah orang yang menghardik anak yatim dan enggan mau memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, kita diberi kecukupan rezeki, kemudian tidak mau peduli terhadap penderitaan anak yatim dan fakir miskin, disebut dengan pendusta agama. Bagaimana penghancur agama adalah tarkus sholat. Ya. Ini saya riakan hari ini, saya punya program hari ini. Ya. Riak nggak apa-apa, mau bantu juga silahkan mau bantunya. Jalan gitu kan, bawa koko yang bagus gitu. Kemudian saya tanya, Mang sok sholat? Tara cenah bisa sholat. Badai sholat, mana cukup kasih uang 50.000 kan gitu. Kemudian kayak kasih baju koko terbaru satu. Alhamdulillah baru 19 orang kemarin yang taruh sholat, sekarang alhamdulillah sholatnya. Ini memang ria ya, yang tidak boleh ceritakan. Tapi dalam rangka aku mahal lagi kita ini mengajak mereka untuk mau sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadaman. Barang siapa yang mengerjakan sholat, dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang mengerjakan sholat, dia telah menghancurkan agama. Jadi rusaknya agama oleh siapa? Oleh orang yang meninggalkan sholat. Lebih parah lagi, farqu ma bainal abdi wal kufri as-sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Apa yang membedakan kita dengan Donald Trump, dengan orang kafir? Sholat. Orang Islam yang sengaja meninggalkan sholat, faqad kafaro. Ini bukan kata Ustadz, kata Nabi. Dia telah kafir. Pilih clear, acak colak, wantun galuh, wantun ulah-ulah. Begitulah. Ya. Karena bunyinya juga, kul ya ayyuhal kafirun. Bukan kul ya ayyuhal non-muslim. Jangan bilang kafir ya. Nah, konteks Al-Quran juga kul ya ayyuhal kafirun kan. Bagaimana kita bisa merubah dengan kul ya ayyuhal non-muslim kan? Pemuda yang tumbuh karena tadi itu, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tumbuh ya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun mu'allaqun fil masajid. Ya. Jadi laki-laki yang tumbuh atau yang selalu ingat ke masjid. Bukan hanya ingin pipis, tapi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi OB di istana bangga gitu ya. Jadi OB di kantor gubernuran bangga. Tapi sedikit yang bangga ketika jadi OB di masjid. Saya jadi OB di masjid 6 tahun Pak, di Masjid Al-Kausar belakang Hotel Horizon. Ya. Itu dari Masjid Al-Kausar jalan kaki ke Uninus dulu itu. Waktu mahasiswa tahun 94. Kurang lebih sekitar 1 kilo lebih lah jalan kaki itu Pak Edi. Jika pemain sepak bola abdi Pak Edi kuat. Ayeuna we terorot. Ya, karena jangankan motor kan, sepeda kumbang saja kita tidak punya. Posisi kedua orang tua sudah tidak ada gitu. Jalan kaki dari sana. Dari Bundaran sampai kampus IAIN jalan kaki lagi, alhamdulillah sehat.
Jadi pengepel masjid berapa tahun saya? 6 tahun jadi pengepel masjid biasa. Ayeuna we rada pensiun ya, sudah remako ini. Dulu remaja mah saya sebagai marbot masjid. Yang keempat adalah dua orang yang selalu mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Persahabatan kita karena Allah, bukan karena apa-apa. Inilah persahabatan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kita karena Allah, saling mengasihi di antara kita karena Allah, berpisah pun kita karena Allah. Ya, bukan karena apa-apa. Ya, bukan karena apa-apa. Nah, inilah golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada waktu itu keringat pun sudah sekujur badan. Karena jarak matahari dengan orang tersebut sangat dekat sekali. Ya. Ya. Maka Al-Quran menyebut walal akhiratu khairu wa abqa, bahwa negeri akhirat itu lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa negeri akhirat itu lebih hebat daripada dunia. Ya. Ini berita yang sangat fenomenal hari ini adalah kepulangannya almarhum putra tercinta Pak Gubernur yang telah ditemukan itu. Ya. Andai hari ini ada pertanyaan kepada Pak Gubernur berhenti dari gubernur atau anak? Punten Pak, berdasarkan pikiran sehat pasti memilih anak. Mantan istri, mantan gubernur, mantan presiden, mantan bos. Kita tidak pernah menemukan mantan oh ini mantan anak saya. Karena hubungan kita dengan anak ila yaumil qiyamah. Al-Quran menyebut jannatu adnin, surga Aden. Siapa yang akan menjadi penghuni surga Aden? Waman sholaha min abaihim, orang-orang yang soleh dari bapaknya, dari nenek moyangnya. Wa azwazihim, orang-orang soleh dari anak dan istri, serta wa zurriyatihim, dan cucu-cucunya, sampai cucu terakhir itu disebutkan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Setiap malaikat menyampaikan salam kesejahteraan buat engkau sebagai penghuni surga. Silahkan engkau tinggal di surga ini, di mana surga ini adalah kenikmatan yang tidak pernah engkau dapatkan ketika hidup di dunia ini. Ya. Jadi punten kalau ditanya, Bapak Kang Emil pilih gubernur atau anak? Pasti pilih anak, Pak. Maka sederhana, satu sisi mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah doamu, hati-hati. Ya. Abdi mah jalmi miskin, jalmi tegaduh, orang kampung bau lisung. Kata malaikat, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Anjeun mah jalmi miskin, orang kampung bau lisung. Sepertinya kalimat itu benar, tetapi itu kalimat adalah orang yang ingkar nikmat. Cukup saja alhamdulillah. Siapa yang mau menjual ginjal kita dengan 20 miliar? Coba ngacung di sini, ada enggak? Kalau kita miskin. Jadi jalmi gelok mana yang akan mau berani menjual ginjalnya? Walaupun di media berseliwerannya, saya sudah tidak kuat mungkin, mau jual saja ginjal saya. Emangnya ginjalmu itu teh kan gitu. Ini luar biasa. Maka Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Anak adalah sebagai pelipur hati, qurrata a'yun. Pemandangan yang sangat indah. Ya. Lelahnya kita dari pagi sampai malam mencari uang,
itu lenyap sudah ketika kita bertemu dengan anak kita, kemudian anak kita mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, nggak ada anak kecil gitu. Ayah, bapak, Kak, kemarin udah wisuda SMP boarding school Al-Fatih, saya ditunjuk sebagai ketua yayasannya oleh salah seorang kaya di Bandung gitu kan. Kemudian sebelum ada yang hafal 17 juz, anak SMP itu 15 juz, paling sedikit adalah 7 juz kemarin. Luar biasa. Jadi, saya hadir mau wisuda anak-anak santri itu. Satu saya kurang bahagianya itu, Pak. Kurangnya hanya satu, itu bukan anak saya. Kalau anak saya, lengkap sudah kebahagiaannya. Kemudian ingat pada lagu itu kan, harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, puisi yang paling bermakna adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, mentari hari ini berseri indah. Selamat pagi emak, selamat pagi abah, untuk tampil perkasa demi kami putra putri yang sedang mengaji. Nah, saya sok ingat gitu banyak. Jangankan punten dengan mendengarkan Quran, mendengarkan hadisnya. Saya mendengarkan lagu ini aja, waduh, masya Allah, dahsyat. Ingat ke abah ibu saya, emak ibu saya, ya. Iwan Fals apalagi misalkan Iwan Fals juga menyanyi kan, ibuku sayang dan sebagainya. Dengan lagi lagu Peter Pan, cobalah buka dulu topengmu. Jangan-jangan udah jadi topeng itu sana bapak-bapak saya gitu kan. Saya tampil di sini sebagai seperti orang soleh, seperti mudah-mudahan kan. Tapi saya penuh dengan maksiat yang saya lakukan dan bapak-bapak tidak tahu maksiat yang saya lakukan. Ini kan juga buah-buahan di topeng itu saya mendengarkan lagu saja itu ibroh buat saya. Ibroh. Pukulan buat saya. Dan banyak hal lah pokoknya. Jadi tidak ada harta yang paling berharga kecuali keluarga. Tidak ada puisi yang paling indah kecuali keluarga. Tidak ada istana yang paling hebat adalah keluarga. Maka Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nabi Sulaiman dikaruniai istri 100. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 100. Pada suatu malam Nabi Sulaiman bernazar, malam ini aku akan menyetubuhi istri-istriku. Nanti akan lahir anak-anak laki-laki yang gagah yang aku bisa kirim ke medan perang. Walhasil Nabi Sulaiman seorang nabi, raja yang sangat kaya raya, mampu menaklukkan seluruh binatang, dan mampu menaklukkan jin iblis, dikaruniai seorang anak perempuan, itu pun meninggal dunia. Turunlah ayat, wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan besok saya akan melaksanakan ini, illa ayyasha Allah, kecuali atas kersaning Allah. Jadi bahasanya besok datang ke pengajian, insya Allah gitu kan. Insya Allah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan untuk mendatangi pengajian itu.
Tetapi sayang, insya Allah di Indonesia, terutama kultur orang Sunda itu, simbol mual datang dengan kata-kata insya Allah kan gitu. Pada sumping, insya Allah gitu. Padahal insya Allah itu adalah bermunajat kepada Allah. Ini teguran daripada Nabi Sulaiman. Jangan kita mengatakan besok saya akan datang. Kenapa? Sahabat saya pulang pengajian dari Purwakarta. Jam 10 masih teleponan, Pak. Jam setengah 4 subuh buat berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, hampir tidak percaya. Judulnya katanya jantung dan angin duduk. Wallahu a'lam. Karena itu ada ustadz itu teh tidak mau pakai supir gitu kan, selalu pakai supir sendiri gitu kan. Pakainya apa namanya? Tidak mau pakai supir. Selalu kemana-mana nyetir sendiri, merasa diri kuat dan hebat gitu. Ya, jadi apa namanya? Khotibunas ala qadri ukulihim. Sesuaikanlah kadar kita. Jangan pernah memaksakan diri kalau mengakibatkan madurat buat kita semua. Itulah ya kegagahan Nabi Sulaiman sekalipun dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman tidak pakai insya Allah. Insya Allah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan cantik dan memiliki kekuasaan. Kemudian laki-laki itu menolak, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Profesor Fuad menjelaskan azaniyatu wazani, asyariku wasyarikati. Azaniyatu wazani, perempuan yang berzina tidak akan bergaul kecuali dengan laki-laki pezina. Asyariku wasyarikot, pencuri laki-laki tidak akan bergaul kecuali dengan pencuri perempuan. Kata Prof. Fuad adalah kenapa didahulukan azaniyatu wazani, asyariku wasyarikot. Jadi di mana-mana yang mengajak zina duluan itu adalah perempuan. Azaniyatu, kemudian datanglah laki-laki hidung belang. Asyariku wasyarikot, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan tidak akan bergaul kecuali dengan itu. Kenapa didahulukan asyariku bukan wasyarikot? Karena nusuk maling mah kata Al-Quran ini adalah laki-laki. Kemudian si laki-laki pencuri itu akan bergaul dengan pencuri perempuan. Maka lebih banyak pencuri laki-laki dibandingkan dengan pencuri perempuan. Lebih banyak pezina perempuan dibandingkan dengan pezina laki-laki. Rumah bordir ya gitu kan. Pasti penghuninya adalah perempuan. Dulu waktu saya kecil itu saya sering ke Tanah Abang. Itu bongkaran namanya. Bongkaran itu adalah tempat prostitusi.
Kalau hari ini di mana itu di Jawa, namanya doli ya, doli itu. Dulu di sini di mana di Sumedang, Saritem, ya, Saritem. Pusat pelanggan sanes pelanggan abdi mah nang abdi terang gitu teh cenah tempat ieu. Terus Nyalindung ya, daerah Nyalindung itu tuh. Warung remang-remang gitu. Bukan saya pelanggan, bukan. Pak Hendrik lain pelanggan abdi. Ya. Tempat saya nanti bika apal ya. Saya survei unggul gitu. Bukan pelanggan Pak Hendrik ya. Komo pengedar mah bukan ya, bukan. Ya itu. Saya ke Sukamiskin itu ya. Kemarin Selasa kemarin itu pengajian itu. Mayoritas adalah yang mantan bupati, gubernur, menteri gitu ya. Ada. Bahasa di situ ada. Yang paling ngeri itu adalah ketemu dengan Bapak Patrialis Akbar. Gedung ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Profesor Dr. Patrialis Akbar. Beliau sendiri yang menjadi penghuni dalamnya. Itulah yang menjadi langsung ngek hati saya itu bahwa jabatan itu hanyalah tempelan. Jabatan hanya sementara. Sudah hilang tempelannya, sudah lagi mereka tidak dihargai lagi. Ya. Ya. Tidak lagi ada pengawal pribadi, sektri dan sebagainya, ajudan dan sebagainya. Sementara saja jabatan itu. Ya. Jadi itulah bapak-bapak apa namanya 5 tadi lelaki yang diajak berzina kemudian mengatakan istighfar. Dan ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh siapa? Oleh Zulaikha. Siapa Zulaikha? Zulaikha itu adalah istri daripada Al-Aziz, raja Mesir pada waktu itu. Kenapa sampai Zulaikha mengajak berzina? Karena melihat ketampanan, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwa Raja Al-Aziz itu adalah impoten. Jadi burungnya Pak Edi ente bangun, ya, burung etak maksudnya. Impoten si Raja Al-Aziz itu. Kemudian Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh Siti Zulaikha sampai belakang celananya itu sobek di belakang ini. Tetapi dibalikkan bahwa yang mengejar-ngejar itu adalah Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dipenjarakan. Ya. Kalau apa namanya? Kalau fitnah kepada Habib Rizik melawan negara kan gitu ya. Dengan apa namanya? Dengan fitnah tadi itu melanggar prokes segala macam, tapi subhanallah kan gitu. Ya. Jaksa penuntut hukumnya itu, JPU-nya itu 2 minggu setelah vonis itu langsung mati ya. Kemudian ketua hakimnya juga 2 minggu setelah itu juga mati. Yang belum mati itu adalah wali kota Bogornya, sampai dihujat oleh netizen hari ini. Karena biang keroknya itu adalah itu. Saya juga warga Bogor gitu, tapi asa terido gitu ya. Gara-gara si kehedeta ulama itu dipenjarakan. Dan saya pernah ngopi bareng dengan Arya Bima itu di waktu acara Ikmabo pada waktu itu. Itu luar biasa. Kata Nabi Yusuf apa? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yadunanu ilaihi. Penjara lebih aku sukai ketimbang aku harus mengikuti, ketimbang aku harus melacurkan diri dengan Siti Zulaikha. Ya, kan gitu. Jadi hari ini kita tidak boleh mau dibentur-benturkan apakah dengan HTI, dengan Persis, ya, dengan Muhammadiyah, dengan NU. Semua kita adalah Islam. Ya. Jadi saya mah kadang-kadang sok sedih gitu ya. Kita hidup berdampingan dengan orang non-Muslim, akur gitu kan, aneh. Bahkan orang non-Muslim di antara kita tuh sebelah sini kan sampai ada rumahnya juga ada 4 kan. Siapa yang menjadi pelanggannya adalah yang suka beli sayur, kita semua ini. Pernah dia kirim undangan gitu. Terima kasih umat Islam, gara-gara engkau kami kaya raya. Pernah enggak?
Orang non-muslim mengucapkan mau terkunun ke orang. Dengan orang non-muslim kita bisa hidup berbantingan. Nah, dengan sesama kita harus saling gesek, saling benturan segala macam kan gitu. Gara-gara yang satu suka wiridnya dijaharkan, nggak apa-apa. Mau zikir jahar bagus, zikirnya dihaufkan bagus. Yang lu salah menut zikir. Mau sholat pakai kunut, alhamdulillah. Tidak pakai kunut juga tidak alhamdulillah. Yang salah adalah orang yang tidak sholat, tidak dikomen oleh kita. Ini kesedihan kita hari ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali agama Allah Al-Qur'an Karim wa la tafarraqu, dan jangan kita berpecah belah. Beda itu boleh, yang tidak boleh adalah membeda-bedakan di antara kita. Ya, gitu. Yang keenam adalah orang yang bersedekah kemudian tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini terjadi bisa dilihat dalam kisah kitab Raqaizud Dakwah. Ya. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh setiap malam dia sedekah. Menjelang subuh, janari gitu kan, menjelang sahur, selalu ada makanan di setiap fakir miskin anak yatim sekota Madinah pada waktu itu. Siapa yang memberikan sedekah ini? Tidak ada yang mengetahuinya. Falamma mata Ali bin Hasan wa yara ala atadhuri. Tatkala Sayyidina Hasan meninggal dunia, kemudian umat Islam memandikannya, kemudian di pundaknya itu ada tinta hitam. Mahadza, apa ini? Ternyata itulah pundak yang dipakai memanggul, dipakai memikul sembako setiap malam tanpa ada yang mengetahuinya. Kecuali kebaikannya diketahui setelah beliau meninggal dunia. Ini sudah luar biasa. La tadri ma'isyatuhum. Mereka tidak lagi mendapatkan hidayah setiap malam itu setelah wafatnya cucu Rasulullah yang mulia namanya Sayyidina Sayyidina Husain. Ya. Ini ya. Yang saya suka perhatikan gitu kan, yang orang-orang yang infak untuk masjid ini sangat luar biasa. Itu akan mendapatkan janji dari Allah dan mendapatkan tadi itu naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali bagi 7 golongan itu. Yang terakhir adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ya, jadi mohon maaf ini siapa yatim yang sebenarnya? Yatim itu bukan orang yang tidak memiliki ibu dan bapak. Kata ulama thariqah, yatim itu adalah orang yang belum ditalkin. Maka cara membaca kita setelah ditalkin adalah la ilaha illallah. Tidak lagi kendor. La ilaha illallah. Itu sesuai dengan surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada yang bertanya, kenapa tidak pakai Muhammad Rasulullah? Karena konteks ayatnya bukan syahadat, karena konteks ayatnya adalah zikir. Jangan salah paham. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu. Maka kita zikirnya harus bertorekoh. Nah bertorekoh, berguru, supaya kita tidak sesat. Kalau kita belum bisa, ya ikuti saja. Ikuti guru. Apa kata guru? Zikir. Maka tadi itu zikir baik keras maupun hobi sampai mencucurkan air mata. Maka ayat yang selalu saya baca itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafin nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما, orang-orang yang berzikir kiaman.
duduk dalam keadaan berdiri, berzikir la ilaha illallah atau Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Wa qu'udan, dia berzikir dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dia pun berzikir dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sedikit pun tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha sucilah engkau, faqina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Itu aja barangkali Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, ambil dagingnya dan mohon dibuang tulangnya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa
في ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.